Bu sebelum kesini? Sudah Ibu. Berapa lama nih waktu yang kamu punya untuk kegiatan konseling kita ini? Kurang lebih sekitar 30 menit ya Bu. Oke, baik. Jadi kegiatan konseling kita pada hari ini akan berjalan selama 30 menit. Nah, dalam konseling ini Ibu mau kamu aktif memberikan informasi terkait permasalahan yang kamu hadapi kepada Ibu, supaya Ibu bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, dan nanti jika Ibu memberikan tugas, kamu harus mengerjakannya bagaimana? Apakah kamu setuju? Ya Ibu, tapi tugasnya tidak terlalu berat kan Bu? Tidak kok, tugasnya itu mudah sekali kok. Baik Ibu, saya setuju. Terus untuk kegiatan konseling itu, kalau misalnya nanti kita ada pertemuan selanjutnya itu akan kita lakukan ya. Baik Ibu, apakah pertemuannya akan setiap hari Bu? Tidak kok, pertemuannya itu diadakan sekali dalam seminggu. Bagaimana? Baik Ibu, saya tidak keberatan sama sekali kok. Oke, untuk kegiatan kita hari ini, Ibu mau kamu menceritakan masalah kamu kepada Ibu, itu supaya kita bisa menetapkan tujuan awal untuk sesi konseling kita pada hari ini. Baik Ibu. Sepertinya kamu sudah paham dengan aturan konseling kita kali ini. Kalau begitu, apa kamu sudah siap untuk memulai proses konselingnya? Saya sudah siap Bu. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan cerita kamu terlebih dahulu? Baik Ibu, begini, orang tua saya itu jarang memperhatikan saya. Mereka lebih peduli terhadap adik saya. Saya juga ingin diperhatikan seperti adik saya. Mereka itu selalu membandingkan saya dengan adik saya karena dia lebih pintar dari saya. Jadi saya cukup tahu diri dengan kemampuan saya, tapi saya tidak tahan Bu. Makanya saya mencari perhatian mereka dengan menjadi nakal. Saya ingin mereka juga memperhatikan saya dengan baik Bu. Kenakalan seperti apa nih yang biasa kamu lakukan? Saya sering bolos Bu, dan juga saya jarang masuk kelas. Saya juga pernah berkelahi Bu. Apakah kamu melakukan itu semua supaya kamu mendapat perhatian dari orang tua kamu? Benar Ibu, saya ingin mereka itu sadar bahwa saya juga ingin diperhatikan. Saya capek mendengar mereka yang selalu membandingkan saya dengan adik saya Bu. Apakah caramu itu pernah berhasil untuk mendapatkan perhatian dari orang tua kamu? Pernah Ibu, tapi cuma sekali. Ketika saya pertama kali ketahuan bolos, wali kelas saya langsung memberikan surat panggilan untuk orang tua saya. Dan setelah itu mereka sedikit memperhatikan saya. Jadi saya berpikir bahwa mereka akan memberikan perhatiannya seluruh kepada saya jika saya bertingkah nakal. Apakah cara itu berhasil untuk selamanya? Tidak juga sih Bu, hanya pada saat itu mereka memberikan perhatiannya pada saya. Saat saya berbuat nakal, mereka malah memarahi saya dan mengabaikan saya. Hal ini membuat saya marah dan akan tetap menjadi seperti itu Bu. Maksudnya tetap seperti itu bagaimana? Saya akan tetap menjadi anak yang nakal Bu. Jadi kamu akan tetap menjadi anak yang nakal? Ya Bu, saya pikir saya nggak ada pilihan lain Bu. Jadi kamu juga akan tetap tidak mendapatkan perhatian orang tuamu. Apakah pilihan seperti itu yang kamu inginkan? Nggak seperti itu juga sih Bu. Saya hanya bingung bagaimana cara saya agar orang tua saya itu mau membagi perhatiannya kepada saya, bukan hanya kepada adik saya saja. Jadi hal yang saya tangkap di sini, kamu ingin memperbaiki perilaku kamu itu agar mendapatkan perhatian dari orang tua kamu. Ya Ibu, betul sekali. Oke, baik. Kalau seperti itu, sekarang saya mau memberikan kamu tugas. Tugas apa Bu kalau boleh tahu? Saya mau kamu mengisi lembar ini. Hanya ini saja Bu. Iya, hanya ini saja. Baik Ibu, saya hanya perlu menuliskannya dan menunjukkannya pada Ibu di pertemuan selanjutnya ya. Benar sekali. Baik Ibu, saya akan mengerjakannya segera mungkin. Waktu kita akan selesai di pertemuan ini. Kapan selanjutnya kamu punya waktu untuk pertemuan selanjutnya? Bagaimana jika kita tetapkan hari ini saja Bu? Jika itu tidak masalah, boleh. Baik Bu, nggak masalah kok itu bagi saya. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Saya kira sudah cukup Bu. Saya sudah mau
masuk pelajaran selanjutnya. Baiklah, kalau gitu kamu silakan kembali ke kelas dan selamat belajar. Baik Ibu, saya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Ibu. Bagaimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah kabar ibu juga baik. Sekarang itu pertemuan kedua kita ya? Ya Ibu, betul. Pertemuan kita sebelumnya kita membahas garis besar permasalahan kamu dan kita sudah menentukan tujuan konseling kita untuk pertemuan kita hari ini. Bisa kita fokus dengan mendalami masalahmu, paham? Paham Ibu. Berapa lama waktu yang kamu miliki untuk pertemuan kali ini? Saya diberi waktu 1 jam pelajaran oleh guru saya, berarti sekitar 45 menit ya Bu. Baik, waktu konseling kita pada hari ini itu 45 menit. Kamu harus aktif dalam proses konseling ini sama seperti sebelumnya. Apa kamu setuju? Baik Ibu, saya setuju. Baiklah, apa kamu sudah siap untuk memulai proses konseling kita pada hari ini? Saya sudah siap Bu. Bagaimana kalau kita mulai dari menyelesaikan tugas yang ibu berikan pada pertemuan sebelumnya? Apa kamu sudah menyelesaikannya? Baik Ibu, sudah ini. Di sini kamu menuliskan kondisi ideal yang ingin kamu capai. Kamu mendapatkan perhatian dari orang tuamu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Jadi orang tua saya menaruh perhatian lebih ke adik saya. Selain itu juga saya sering dibanding-bandingkan dengan adik saya Bu. Adik saya itu berbakat di bidang akademik, sedangkan saya tidak. Jadi saya tidak terlalu berbakat di bidang itu. Jadi karena itu orang saya lebih memperhatikan adik saya daripada saya Bu. Apakah kamu pernah mengungkapkan bahwa kamu ingin diperhatikan juga? Tidak pernah sih Bu. Kenapa? Saya sering merasa kecil di depan orang tua dan adik saya. Saya lebih memilih memendamnya karena saya tahu pasti nanti mereka akan meminta seperti adik saya. Saya kembali dibanding-bandingkan dengan adik saya Bu. Jadi keinginan kamu ingin diperhatikan seperti yang kamu dibandingkan dengan Jadi Bu, selanjutnya ibu lihat di lembaran selanjutnya ini kamu menuliskan perilaku kamu. Kamu membolos, kamu tidak mengerjakan tugas, bahkan sampai berkelahi. Bisa jelaskan alasan perilaku kamu ini? tentunya buat menarik perhatian orang tua saya sih Bu. Jadi dengan melakukan kenakalan kamu berharap orang tua kamu itu akan memperhatikan kamu. Ya Ibu, kalau dalam begitu saya harus berbuat apa lagi Bu? Tadi kamu mengatakan bahwa kamu itu tidak suka saat dibanding-bandingkan. Apa kamu tahu kenapa orang tua kamu sering membanding-bandingkan kamu dengan adik kamu? Apa karena perilaku saya yang nakal ini ya Bu? Bagaimana kamu membandingkan perilaku kamu dengan perilaku adik kamu? Adik saya tidak pernah berbuat nakal. Dia selalu masuk ke kelas tepat waktu, selalu mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak pernah membolos, apalagi berkelahi Bu. Tapi perilaku saya adalah kebalikannya dari perilaku adik saya Bu. Jadi menurut kamu perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tua kamu? Ya tentunya sih perilaku adik saya Bu daripada perilaku saya. Jadi bagaimana menurut kamu perilaku kamu selama ini? Menurut saya itu tidak akan berhasil untuk menarik perhatian orang tua saya Bu. Saya rasa senakal apapun saya, orang tua saya akan tambah mengabaikan saya Bu. Jadi kamu ingin merubah perilaku kamu yang mendapatkan perhatian dari orang tua kamu, atau kamu ingin tetap dengan perilaku kamu itu dan kamu tadi mengatakan orang tua kamu akan tambah mengabaikan kamu? Saya ingin berubah lebih baik Ibu. Saya ingin diperhatikan oleh orang tua saya Bu. Itu adalah pilihan kamu. Kamu juga harus bisa berkomitmen dengan pilihan kamu agar kamu itu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya Ibu, Apa kamu bisa menyimpulkan hasil konseling kita hari ini? hanya satu saja sih Bu. Jadi fokus saya harus memperbaiki perilaku saya agar saya bisa diperhatikan oleh orang tua saya Bu.
Baiklah, pertemuan kita ini saya rasa akan segera berakhir. Bagaimana dengan jadwal pertemuan kita selanjutnya? Untuk hari yang sama saja Bu, tadi saya sudah memberitahu guru mata pelajaran saya dan beliau memberikan 1 jam pelajarannya untuk mengikuti proses konseling ini Bu. Baguslah kalau gitu. Apa masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Tidak Ibu, saya rasa sudah cukup. Baik, kalau gitu sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Baik Ibu, kalau gitu saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu juga hari ini? Kabar saya juga alhamdulillah baik. Gimana, sudah dapat izin dari guru sebelumnya kemarin? Ya Ibu, saya sudah dapat izin dari guru saya. Oke, bagus. Pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah mengungkapkan bagaimana setelah keinginan kamu dan harapan kamu dan juga perilaku yang kamu tunjukkan. Kamu tidak lupa kan? Enggak kok Bu, saya nggak lupa. Oke, bagus. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan fokus pada mengevaluasi perilaku kamu dan juga menyusun rencana untuk perilaku barumu nanti. Apa kamu mengerti? Ya Ibu, saya sudah paham. Bagus. Bagaimana dengan waktu konseling kita hari ini? Saya punya waktu 45 menit saja sih Bu di konseling hari ini. Oke, baik. Jadi waktu kita memiliki untuk sesi konseling kali ini adalah 45 menit ya. Sama di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu harap kamu tetap aktif dalam kegiatan konseling kita hari ini. Bagaimana, kamu setuju? Ya Ibu, saya setuju. Kalau begitu, apa kamu sudah siap untuk memulai konseling kita kali ini? Ya Bu, saya sudah siap. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggali mengenai perilaku kamu dan juga cara pandangmu terhadap perilaku itu. Dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama. Untuk melihat apakah perilaku dan cara pandang saya ini tepat atau tidak ya Bu? Benar sekali. Baik Ibu. Bisakah kamu mengungkapkan kembali kenakalan yang kamu lakukan? Saya sering bolos Bu, tidak mengerjakan tugas, dan juga saya sering berkelahi dengan teman saya. Dan bagaimana pandangan kamu terhadap perilaku kamu itu? Saya rasa itu tidak masalah untuk menarik perhatian orang tua saya Bu. Pada pertemuan sebelumnya kamu mengatakan bahwa tidak suka jika dibanding-bandingkan dengan adikmu. Benar Ibu, saya tidak suka. Tidak suka, hal itu membuat saya tidak mendapat perhatian dari orang tua saya Bu. Bagaimana kamu membandingkan perilakumu dengan perilaku adikmu? Adik saya itu termasuk siswa yang rajin, dia tidak pernah bolos, selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu, selalu masuk ke kelas dan tidak pernah berkelahi. Dengan kata lain, perilaku saya ini adalah kebalikan dari perilaku adik saya Bu. Kamu selalu membanding-bandingkan dengan adikmu karena perilaku kalian itu sangat bertolak belakang ya. Jadi menurut kamu perilaku mana yang tidak disukai oleh orang tua kamu? Yang seperti perilaku adik saya Bu. Jadi cara saya untuk menarik perhatian orang tua saya selama ini ternyata salah Bu. Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya itu benar-benar salah Bu. Jadi sekarang apa nih yang kamu inginkan? Saya ingin berubah perilaku saya, dan tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Bu. Bagaimana kalau kita mulai dari perilaku membolos kamu? Apa yang membuat kamu bolos sekolah? Karena pelajarannya itu membosankan Bu, dan gurunya juga membosankan ketika menjelaskan materinya. Lalu bagaimana kamu akan berubah? Saya akan mengikuti semua mata pelajaran dan mencoba untuk mengejar yang ketinggalan Bu. Apa kamu yakin kamu bisa? Ya Ibu, saya bisa pasti. Selanjutnya, masalah-masalah tugas sekolah kamu, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Saya tidak mengerti dengan materinya Bu. Selain itu juga saya tidak tahu mau bertanya kepada siapa jika saya kebingungan Bu. Lalu gimana caranya kamu akan berubah? Saya akan bertanya kepada teman-teman saya jika saya kebingungan Bu. Dan jika saya memiliki pekerjaan rumah, saya akan mencoba bertanya kepada orang tua saya apakah mereka bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas. Apa kamu bisa melakukannya? Ya Ibu, tentu bisa. Lalu bagaimana dengan perilaku kamu yang suka berkelahi? Saya berkelahi
ketika mereka sudah terlalu mengganggu saya sangat tidak suka jika diganggu, Bu. Lalu bagaimana caranya kamu akan berubah? Saya akan meminta mereka untuk tidak mengganggu saya, atau saya bisa mengacungkannya mereka, Bu. Bagaimana jika mereka itu terus mengganggu kamu? Saya akan melaporkan mereka kepada wali kelas saya, Bu. Apa kamu bisa melakukannya? Ya, Ibu, saya tentu bisa. Kalau begitu sekarang kamu tulis perilaku-perilaku yang akan kamu lakukan untuk menjadi lebih baik. Baik, Ibu. Bagaimana dengan perilaku-perilaku baru ini? Apakah kamu siap untuk melakukannya? Saya siap, Ibu. Perlu Ibu tekankan bahwa kamu itu harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk perilaku-perilaku baru yang kamu tulis ini, karena akan sangat mendukung perubahan perilaku kamu selanjutnya. Baik, Ibu. Bisa kamu memberi kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Apa yang saya bayangkan belum tentu akan terjadi jika saya tidak berusaha, Bu. Jadi saya akan berusaha keras untuk berubah perilaku saya, Bu. Terima kasih ya, kata-kata kamu itu sudah sangat bagus. Pertemuan kita pada hari ini sudah hampir selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah akan tetap di hari yang sama? Ya, Ibu. Baiklah, kalau begitu pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, Ibu, terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Ibu, terima kasih. Kabarnya hari ini bagaimana nih? Alhamdulillah, Ibu, baik. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik. Nah, pertemuan kita minggu lalu kita sudah membuat rencana untuk perilaku barumu, dan hari ini kita akan mengevaluasi bersama. Ya, Ibu. Berapa lama waktu yang kamu punya untuk konseling kita hari ini? Sekarang saya hanya punya waktu 30 menit, Bu, karena saya ada tugas yang diberikan guru saya dan harus dikumpulkan hari ini juga, Bu. Baiklah, kalau begitu jadi pertemuan kita hari ini berlangsung selama 30 menit, dan seperti sebelumnya kamu itu harus berpartisipasi aktif dalam proses konseling kita hari ini. Mengerti? Ya, Ibu, saya ngerti. Kalau begitu, apa kamu siap untuk memulai proses konseling kita pada hari ini? Saya sudah siap, Bu. Bagaimana kalau kamu menceritakan pengalaman kamu dulu dalam menjalankan rencana yang sudah kita susun? Orang tua saya sangat senang, Bu, ketika saya meminta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolah saya. Adik saya juga membantu saya, Bu. Saya merasa senang sekali ketika orang tua saya memuji saya. Bahkan ketika hari Minggu, orang tua saya mengajak saya berjalan-jalan karena saya tidak nakal lagi, kata mereka, Bu. Guru-guru dan teman kelas saya juga senang ketika saya tidak pernah membolos lagi dan rajin mengumpulkan tugas, Bu. Oke, bagus sekali ya. Baru 1 minggu menjalankan rencana kita dan sudah banyak hal yang sudah kamu terima. Ya, Ibu, betul. Tapi ada satu hal yang mengganggu saya, Bu. Apa itu? Ketika saya selalu bolos dulu, saya selalu berkumpul dengan teman-teman yang lain. Tetapi mereka menjauhi saya karena katanya saya itu tidak pernah lagi berkumpul dengan mereka, Bu. Jadi kamu masih ingin berteman dengan mereka? Ya, Ibu, saya juga merasa sangat senang ketika bersama mereka. Tapi sekarang mereka jauhi saya karena saya tidak pernah berkumpul dengan mereka lagi, Bu. Bagaimana kalau kamu berkumpul dengan mereka-nya itu di luar jam sekolah? Maksudnya itu saat sekolah sudah selesai, Bu. Bisa juga, tapi ingat dengan rencana kita jangan sampai kamu melupakannya. Saya rasa masih bisa berteman dengan mereka tanpa melupakan rencana itu, Bu. Bagaimana caranya? Saya bisa bertemu dengan mereka saat saat sudah berakhir. Saya pergi jalan-jalan dengan mereka atau mengajak mereka untuk bermain ke rumah saya. Tapi saya juga harus mengatakannya dulu kepada orang tua saya, Bu. Oke, menurut Ibu itu pilihan yang baik. Apakah kamu bisa melakukannya? Ya, Ibu, saya bisa melakukannya, Bu. Kalau begitu, bisa kamu beri kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Jika saya berusaha terus, Bu, maka saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, Bu. Oke, itu bagus sekali ya. Sekarang Ibu mau kamu mengisi
lembar evaluasi ini. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Pertemuan kita kali ini sudah hampir selesai. Untuk pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kegiatan konseling ini. Jadi sudah tidak ada lagi konseling berikutnya ya Bu? Iya, sudah tidak ada. Tapi jika saya ingin berkonsultasi dengan Ibu, apakah masih bisa Bu? Tentu saja bisa. Saya itu pasti akan selalu berusaha untuk membantu kamu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu, sesi konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Silakan kamu bisa kembali ke kelas kamu lagi. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, sama-sama.